Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, Indonesia dianggap menjadi salah satu negara dengan tingkat literasi yang masih rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei kemarin dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah-langkah dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Di Expose episode kali ini kita akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu pemirsa. Ini yang pertama ada Bapak Ismanto selaku Kepala Bidang Perpustakaan dari Dinarpus Kota Pekalongan. Ya, selamat siang Bapak Ismanto. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ismanto, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan meredanya pandemi ini kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Amin, amin, amin. Nah, ini juga sudah mulai melonggar ya Pak ya, untuk pandeminya sendiri. Baik, kita akan sapa narasumber kita yang kedua, pemirsa. Ini ada Bapak Milono, ada Bapak Milono selaku Kasub Koordinator Dinarpus Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bapak Milono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Milono, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Semangat ya Pak, hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai membaca. Semangat, baik. Nah pemirsa, ini seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini, tepatnya pada tanggal 17 Mei kemarin, kita baru saja merayakan atau memperingati Hari Buku Nasional yang ke-20 tahun. Nah ini saya ingin bertanya, bagaimana sih Bapak Ismanto memaknai Hari Buku Nasional ini Pak? Oke, memang kemarin pada tanggal 17 Mei ya, kita tepatnya tanggal 17 Mei itu kita memperingati Hari Buku Nasional ya. Tapi memang untuk memaknai Hari Buku Nasional ini ya, kita merupakan suatu bentuk perayaan ya, untuk memperingati pentingnya budaya membaca. Seperti apa yang tadi disampaikan di awal ya, prolog, Indonesia memang untuk minat baca ini cukup masih dianggap rendah ya. Ini sehingga perlu dicanangkan Hari Buku Nasional ini dengan harapan dengan sering banyak membaca ya, itu masyarakat kita itu akan terbuka wawasan kita secara luas ya. Dengan membaca kita, buku itu merupakan bisa melihat dunia yang lebih luas lagi yang kita tidak bisa kunjungi. Kita bisa melihat informasinya dari buku. Kemudian sebagai buku itu sendiri merupakan gudang ilmu ya. Jadi kita yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Nah ini dengan harapan peringatan Hari Buku Nasional ini, harapannya minat baca semakin meningkat, kemudian masyarakat itu terbebas dari ketidaktahuan. Luar biasa, sangat dalam makna dari Hari Peringatan Buku Nasional bagi Bapak Ismanto ya Pak ya, luar biasa. Nah itu juga mengangkat mengenai tema kita juga Pak, bahwa buku merupakan jendela dunia. Kita melihat isi dunia dengan membaca buku, seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, nah itu adalah makna Hari Buku Nasional bagi Bapak Ismanto. Kemudian kita juga akan bertanya bagaimana makna Hari Buku Nasional bagi Bapak Milono. Bagaimana Pak kira-kira? Ya, jadi kalau menurut saya Hari Buku Nasional ini adalah merupakan sebuah perayaan untuk memperingati pentingnya akan budaya baca. Dengan budaya baca diharapkan masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan menjadi tahu. Begitu pula apabila mereka rajin membaca, paling tidak dia bisa paling menguasailah informasi yang sekiranya dia tidak tahu, dia akan menjadi tahu. Senada dengan Pak Is, jadi buku itu adalah jendela dunia. Maksudnya apa? Kita ingin melihat isi dunia, kita tidak perlu melakukan perjalanan. Cukup dengan hanya sebuah halaman kita mengetahui apa yang ada di sana.
Nah, sebagai contoh misalnya kita ingin mengetahui tentang kondisi geografi, demografi di suatu tempat. Kita hanya membaca dengan selayang pandang daerah tersebut akan terpenuhi di sana. Jadi kita tidak perlu harus ke sana yang membuat biaya. Jadi cukup dengan membaca, insya Allah kita paling tidak mengetahui apa yang ada di luar sana. Seperti itu. Oke, ya walaupun kita tidak kemana-mana ya Pak ya, dengan membaca kita berasa seperti jalan-jalan sampai mana-mana, luar biasa. Nah ini tapi masih banyak juga nih Pak masyarakat yang belum mengetahui bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki peringatan Hari Buku Nasional. Boleh diceritakan Pak Ismanto mengenai sejarah buku Hari Buku Nasional ini sendiri bagaimana? Oh iya, memang sebagian besar ya, memang dari masyarakat kita itu belum tahu ada peringatan Hari Buku yang sebetulnya ini sangat meningkatkan ya wawasan kita ya. Jadi awal mulanya itu tadi dari adanya survei yang menyatakan bahwa di Indonesia itu memang tingkat minat bacanya itu masih rendah. Jadi survei dari UNESCO itu tahun 2011 ya kalau nggak salah itu Indonesia itu tingkat membaca masyarakatnya itu masih 0,001%. Berarti itu 1/1000. Jadi ada 1 orang yang mempunyai minat membaca dari 1000 orang. Berarti ini sungguh masif sekali ya. Ini perlu kita tingkatkan untuk minat ini supaya bisa lebih meluas. Lah ini terjadi ya pencetusan peringatan Hari Buku Nasional ini pada awalnya itu pada tahun 2002. Saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita itu Pak Abdul Malik Fajar itu yang menggagas mencetus pertama kali pada tanggal 17. Kenapa dipilih tanggal 17? Karena ini bersamaan dengan momentum berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini supaya untuk lebih mempermudah kita dalam mengingat dan mengkaitkan. Kenapa kok perpustakaan? Karena perpustakaan kaitannya dengan buku. Lah, sekarang pun buku itu tidak hanya dalam bentuk buku fisiknya seperti buku, tapi kita sudah ada bentuk secara digital. Jadi kita bisa, kalau yang memang tidak bisa langsung datang ke perpustakaan, bisa dengan menikmati secara digital tadi. Lah ini dari pencetusan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu banyak mendapat dukungan dari elemen masyarakat, terutama komponen pencinta buku. Nah, ini yang akhirnya dijadikan suatu hari untuk peringatan Hari Buku Nasional. Itu seperti itu ceritanya. Luar biasa. Nah itu dia sejarah dari tercetusnya Hari Buku Nasional pemirsa yang dibarengkan ya Pak dengan betul. hari berdirinya Perpustakaan Indonesia. Luar biasa. Tapi untuk peringatan Hari Buku Nasional di tahun ini apakah ada temanya Pak Milono? Iya. Jadi untuk peringatan ini kita belum sampai menemukan tema itu, tetapi kita sudah melakukan kegiatan. Antara lain adalah donasi buku untuk perpustakaan yang membutuhkan. Kemarin kita mengirim 150 judul untuk perpustakaan binaan mahasiswa Unikal yang melakukan KKN di Peninggaran. Jadi kita kirimkan ke sana. Tidak kita ke sana sih, sana menjemput buku itu tersebut. Nah, selain itu kita juga akan melakukan kegiatan pelibatan masyarakat. Jadi kita melibatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan harapan setelah dia melakukan kegiatan, dia bisa mengambil manfaat dari kegiatan tersebut. Dan itu akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan mereka. Misalnya kita akan melakukan pelatihan keterampilan beauty class. Itu adalah salah satu usul dari TP-PKK Kota. Dengan harapan apabila mereka sudah menguasai ilmu itu, paling tidak dia dapat order. Misalnya ada ingin orang kondangan, dia bisa berhias di orang tersebut. Nah, dengan itu kan akan berimbas meskipun tidak nilainya besar, tapi paling tidak akan menambah. Kedua, kita akan melakukan public speaking. Katanya itu nanti narasumbernya dari TV Batik kalau tidak salah. Dengan harapan kan masih banyak orang yang nervous ya kalau bicara di depan orang banyak. Maka kalau ada pelatihan seperti itu paling tidak bisa mengurangi.
seperti saya sendiri juga seperti itu. Yang ketiga itu malah agak sedikit ekstrim, yaitu kita melakukan pelatihan keterampilan pemulasaran jenazah. Banyak ketika terjadi kematian, kita sulit untuk mencari seseorang untuk memandikan atau mengurus jenazah tersebut. Maka dengan dasar pemikiran itu kita akan melakukan seperti itu dengan kerjasama dengan PKK Kota Pekalongan, seperti itu. Nah, ini kalau kita dengarkan dari tadi dengan saksama bahwa terdapat ada seperti donasi buku kepada mahasiswa yang KKN, kemudian pelatihan-pelatihan. Itu memang merupakan rangkaian acara yang digelar untuk memperingati Hari Buku Nasional dari pemerintah Kota Pekalongan atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Itu tidak sampai ke kota sih ya. Itu hanya masalah cukup se-SKPD saja. Nah, jadi tidak sampai tingkat kota, hanya pelaksanaannya di SKPD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oke, berarti memang khusus ditujukan untuk memperingati Hari Buku Nasional di tahun 2022 ini ya. Karena anggarannya jauh hari sebelumnya itu sudah kita siapkan. Seperti itu. Nah, ini sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat? Apakah antusias mengikuti pelaksanaannya? Kebetulan nanti pelaksanaannya tanggal 30 dan 31. Oke. Kalau kelihatannya minat mereka cukup tinggi ya, karena sebelumnya sudah bertanya kapan pelaksanaannya dan apa syarat yang harus dipenuhi, seperti itu. Oke, sementara memang tingkat antusiasnya cukup tinggi seperti itu ya. Kenapa harus tanggal 30 dan 31 Pak Ismanto? Sedangkan Hari Buku Nasionalnya kan tanggal 17 kemarin. Iya, betul. Mengingat kita juga agenda di daerah ya, kita juga terus terang untuk kegiatan Bunda Literasi kita itu memang pada waktu-waktu kemarin memang cukup padat sekali, sehingga kita baru bisa mengschedulkan, mengagendakan itu pada akhir bulan ini. Kemarin sempat tanggal 17 sampai 19 kalau nggak salah, beliau mendampingi Pak Wali Kota mendapatkan penghargaan di Kota Pekalongan ini, tapi di Pekanbaru. Jadi mendapatkan penghargaan hasil penilaian pengawasan arsip. Kita Kota Pekalongan mendapat ranking 5 dengan nilai memuaskan. Itu beliau mendampingi ke sana, sehingga kita mencari jadwal ya yang ketemunya memang kita bisa schedule untuk tanggal 30 dan 31 ini. Memang itu kalau kita lihat dari yang dijelaskan kegiatannya kok kaitannya buku dengan pelatihan, kenapa ya? Itu merupakan suatu program kita yang transformasi perpustakaan itu untuk pengembangan, memperluas diri, meningkatkan keterampilan, sehingga pada akhirnya itu nanti akan tercapai meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Itu tujuannya seperti itu. Kenapa kok dilatih seperti itu? Karena berdasarkan kebutuhan dan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Baik, ya memang tujuannya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri, betul. Ya, walaupun memang momentumnya Hari Buku Nasional. Baik, nah ini untuk dari peringatan Hari Buku Nasional yang ke-20 tahun ini, Pak Ismanto, apakah ada yang spesial dari tahun-tahun sebelumnya? Kita kebetulan tahun ini ya, lepas dari pandemi COVID ya, 2 tahun kebelakang kita itu kita dilanda pandemi, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang kita pending ya, termasuk juga tadi penganggarannya, sehingga untuk tahun ini pun kita sebetulnya sudah mempersiapkan, tapi kita belum berani mempositifkan apakah ada dan diperbolehkan kegiatan yang sifatnya itu mengumpulkan dan mungkin menimbulkan kerumunan ya. Walaupun kita dalam pelatihan itu kita batasi sebanyak 20 orang, tapi kita masih takut pada peraturan itu jika masih diberlakukan. Ternyata pada saat pertengahan atau awal kemarin kita sudah ada diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan tersebut. Lah ini sekali lagi kita juga memaksimalkan efisiensi, efektivitas dari anggaran yang ada, kemudian tenaga yang ada dan waktu yang ada. Kita berusaha tadi untuk kegiatan
dalam peringatan ini kita spesial pada nanti untuk pelatihan-pelatihan masyarakat yang ada itu. Baik, terima kasih Bapak Ismanto. Setelah ini kita akan lanjutkan obrolan kita pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Kita lanjutkan lagi Pak obrolannya. Nah, kalau tadi Bapak Ismanto sudah menjelaskan bahwa yang spesial dari peringatan Hari Buku Nasional di tahun ini adalah dengan melonggarnya peraturan ya Pak ya. Karena tahun-tahun sebelumnya kan kita masih dilanda pandemi. Iya, betul. Dan di tahun ini kita sudah melandai, sehingga ini kabar gembira untuk kita semua. Agenda-agenda yang sempat tertunda di tahun-tahun sebelumnya akhirnya bisa terwujud di tahun ini. Betul. Seperti itu ya, Bapak Ismanto. Nah, ini saya ingin tanya juga untuk kondisi perpustakaan saat ini bagaimana Pak di tengah melandainya pandemi ini? Ya, kondisi untuk perpustakaan pada saat ini ya, setelah 2 tahun kita kemarin pandemi, kondisinya mungkin ada agak penurunan, dan sempat juga masih pandemi awal itu untuk PPKM yang ketat itu kita sempat tutup kantor pelayanan ya, itu secara manual kita tutup. Tapi dengan adanya penutupan itu kita takut nanti justru malah nilai indeks untuk kunjungan kita menurun, kita turun. Akhirnya kita punya inisiatif, kita buka, kita kembangkan untuk perpustakaan yang digital. Jadi masyarakat untuk bisa tetap mengakses pelayanan perpustakaan itu dengan mudah. Memang secara digital ya, itu kalau yang nggak mempunyai fasilitas itu memang ya agak susah juga. Tapi kalau saya lihat di masyarakat sekarang semuanya sudah pakai HP semua dan Android semua ya, mulai dari anak-anak sampai lansia. Lah ini kita bisa download lewat aplikasi di Play Store itu. Pekalongan Kota itu sudah bisa masuk pelayanan di perpustakaan secara digital, dengan mudah menjadi anggota, dengan mudah meminjam buku secara yang digital ya, atau dengan cara ngecek saya kapan harus mengembalikan, itu nanti ada warningnya, ada SMS H-1 kalau nggak salah itu. Nah ini cara mengakses itu kita bisa mempermudah masyarakat untuk mengakses. Nah dengan adanya itu akhirnya paling tidak kita kondisi perpustakaan Kota Pekalongan ini walaupun secara fisiknya kita tutup ya, tapi tetap ada pelayanan secara digital. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini kita pada triwulan pertama ini kita mengalami peningkatan ya. Selain pelayanan secara fisik sudah ada peningkatan kunjungan, kemudian secara digital juga ada peningkatan. Kalau tahun sebelumnya itu yang kita rata-rata per hari hanya sekitar 50 sampai 56 perharinya, sekarang sudah bisa mencapai 80. Berarti ada tren peningkatan kunjungan dari masyarakat yang menggunakan fasilitas pelayanan di perpustakaan Kota Pekalongan ini. Oke, berarti sebelum tercetusnya perpustakaan digital, sebelumnya sempat vakum dulu Pak perpustakaan? Itu awal-awal pandemi. 2 bulan kita vakum ya. Vakum, tutup, tidak ada pengunjung, tidak ada pelayanan karena tidak melayani secara langsung ya, adanya PPKM yang ketat itu. Lah ini makanya kalau itu didiamkan dan nanti masyarakat tidak mendapatkan informasi, maka kita genjot lagi inovasi kita itu yang di perpustakaan digital itu lebih hidup lagi pengembangan sistemnya sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Oke, baik. Nah ini bisa dikatakan bahwa inovasi dengan membuka perpustakaan digital ini merupakan langkah yang sangat tepat ya Pak ya, ya untuk menanggapi adanya pandemi COVID-19. Bapak Milono mau menambahkan Pak? Jadi ketika PPKM itu memang pengunjung hampir dikatakan tidak ada, karena memang dari surat edaran itu kita harus tutup layanan. Setelah itu tapi tetap pengunjung ada lewat online tadi itu ya. Nah, sementara teman-teman ya pada
WFH ya Pak ya. Ya, jadi pada WFH hanya saja sebagian orang yang mengoperasikan perpustakaan digital aja yang standby di kantor. Saya kira itu. Oke, nah di awal-awal peluncuran perpustakaan digital ini apakah masyarakat langsung tahu atau bagaimana ini Pak Ismanto? Jadi yang namanya hal yang baru itu tentunya Perlu disosialisasikan. perlu sosialisasi, advokasi ya. Ini kebetulan ini sudah banyak mulai masyarakat itu sudah banyak mulai tahu ya, karena ini juga program kita itu juga masuk dalam Smart City Kota Pekalongan. Jadi kalau yang buka konten itu tentunya bisa milih jenis pelayanan yang ada di Kota Pekalongan itu apa saja. Nah kebetulan kalau lihat Pekalongan Kota yang moco.go.id ya, itu kita masuk ke pelayanan perpustakaan secara digital. Itu Sudah otomatis ya iya, masuk ke sudah situ. otomatis. Nah ini tentunya bisa efektif dan lebih memudahkan kita sebagai masyarakat dalam mengakses Iya betul. buku bacaan seperti itu ya Pak ya. Nah ini untuk jumlah buku di perpustakaan Kota Pekalongan ini sendiri saat ini berapa Pak? Ya di Pekalongan untuk jenis buku kita kategorikan ada 2 ya, yang buku fiksi dan non fiksi. Kalau yang fiksi itu ada sekitar 9.274 judul. Itu dalam jumlah 24.284 eksemplar. Tapi kalau yang non fiksi itu lebih banyak lagi. Ada 27.821 judul dengan jumlah buku 43.163 eksemplar. Ini jadi kalau kita total ada sekitar 447 eksemplar buku yang ada. Itu yang secara buku fisik. Nah Lah. ini dia untuk yang online-nya. Iya. Lah ini yang online kita sudah mempunyai 1145 copyright. Ini yang kita punya. Kalau yang konten lokal itu ada 7.900 eksemplar. Karena kita tiap tahun punya target harus tercapai 800 konten lokal untuk tiap tahunnya, sehingga kita otomatis nanti setiap tahun ada penambahan koleksi kita gitu. Berarti memang sudah ada target untuk penambahan koleksi setiap tahunnya. Iya, Berapa betul. kira-kira Pak? Itu targetnya kita yang untuk konten itu 800. Kalau yang penambahan koleksi buku kita menurut jumlah kebutuhan dan menyesuaikan anggaran. Oke. Ini Ya, sekali karena lagi semua kembali lagi kepada iya. anggaran ya Pak ya. Karena memang untuk saat ini kita untuk menggandeng CSR itu memang masih agak kesulitan. Tapi mudah-mudahan nanti semakin berkembangnya pengetahuan, semakin luasnya wawasan, para donatur, para sponsor mudah-mudahan bisa memberikan bantuan-bantuan koleksi itu kepada perpustakaan daerah Kota Pekalongan. Nah itu dia, kepada para donatur Ya. sudah ditunggu buku-bukunya di perpustakaan Kota Pekalongan ya Pak ya. Kita siap menerima dengan tangan terbuka. Nah itu dia, dan tentunya itu juga bisa menjadi sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kota Pekalongan sendiri. Nah Pak Milono, saya masih ingin tanya Pak, untuk fasilitas yang ada di perpustakaan Kota Pekalongan itu sebenarnya apa saja? Ini ya. Jadi fasilitas yang ada di perpustakaan Pekalongan itu pertama kita adalah kan menjual produk, jasa dan layanan. Produknya adalah koleksi. Koleksi ada beberapa sumber, ya. Jadi yang jelas sumber itu dari APBD sama bantuan dari pusat. Dan berbagai macam klasifikasi buku itu di sana ada. Jadi seperti katakanlah ya ada buku teks, ada majalah, ada konten lokal. Konten lokal itu kita melakukan semacam scan itu ya. Jadi kita misalnya membaca koran atau yang sekiranya tentang Pekalongan kita akan scan. Nah, nanti kita akan jilid seperti clipping itu. Itu yang dimaksud dengan konten lokal. Di samping buku-buku yang berbicara tentang Pekalongan. Selain itu kita menyediakan pojok baca. Jadi setiap pengguna itu bisa akses internet. Selain itu kita juga melakukan perpustakaan keliling, yaitu perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain karena sebab tertentu
pengunjung tidak bisa hadir. Misalnya kita ke LP, lembaga pemasyarakatan, mereka tidak bisa berkunjung karena terhalang oleh kasus hukum itu, maka kita melayani dengan menuju ke sana. Atau ke pondok pesantren yang sekiranya jauh dan muridnya tidak bisa ke tempat kita ke sana jemput bola. Nah, seperti itu. Selain itu juga kenyamanan ya, di ruang kita itu pakai AC, jadi pengunjung bisa nyaman, sejuk, dan saya berharap teman-teman juga ramah, senyum, sapa, salam, 5S. Iya. Selain itu apa lagi ya? Mungkin itu kunjungan untuk TK. Kita juga melayani kunjungan TK, PAUD, aneka permainan anak ada, koleksi anak juga ada. Kita juga ada seperti layar film itu yang diputar untuk anak-anak. Selain itu apalagi ya? Dan masih banyak lagi. Iya. Kalau kita amati pemirsa, jawaban dari Bapak Milono ini, fasilitas dari Perpustakaan Kota Pekalongan ini memang sudah sangat banyak sekali dan sangat memadai. Jadi harapannya itu bisa menyamankan para pembaca seperti itu ya, Pak Milono. Pak Ismanto mau menambahkan? Iya. Jadi itu kan bentuk-bentuk pelayanan yang ada, yang sudah kita lakukan tiap rutinitas tiap tahun ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu kita dalam hal pelayanan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain dan institusi lain, itu pendampingan dan pembinaan. Apa itu pendampingan dan pembinaan? Pendampingan dan pembinaan pada perpustakaan ya. Itu otomatis kalau contohnya yang di masyarakat itu ada perpustakaan tapi belum tertata, terus jenis bukunya belum dikatalogkan, itu dari kita ada tenaga pustakawan itu yang datang untuk membina, untuk melatih petugasnya. Ini bukunya harusnya kriterianya ini digolongkan dengan menurut sesuai katalognya. Kemudian kalau yang di sekolahan juga masih banyak juga yang belum tertata. Kita turun ke lapangan untuk membina. Hasilnya boleh dilihat sebelum dibina, sebelum pendampingan, dengan setelah ternyata beda sekali. Tata letak ruangnya, tata bukunya, kemudian administrasinya, sehingga kalau yang datang ke perpustakaan itu tidak terkesan kita serius, tapi bisa untuk wahana rekreasi, sumber meningkatkan potensi diri kita. Itu memang kemarin juga yang dari sekolahan juga kita bentuk untuk suatu katalog yang sentral. Jadi seumpamanya di sekolahan satu tidak ada bukunya, referensinya, bisa menghubungi lewat itu, yang USC itu, program sistem itu saling keterkaitan antar sekolah dan perguruan tinggi juga. Itu sehingga banyak dibutuhkan oleh siswa dalam mencari referensinya. Itu yang paling penting. Oke, saya jadi penasaran untuk program yang pendampingan ini untuk sekolah-sekolah berarti masih bisa untuk menghubungi Dinarpus Kota Pekalongan. Iya. Dalam hal pendampingan penataan perpustakaan seperti itu ya Pak ya. Iya. Apakah dibungut biaya Pak? Lah, kalau perpustakaan 0 rupiah. 0 rupiah pemirsa ya. Yakin dengan mudah, dengan murah, terus dengan apa lagi ya? Pokoknya serba gratis, serba enak, serba gampang. Kita bikin pelayanan publik kita itu supaya masyarakat menggemari ya, dan senang, tidak merasa dirugikan. Itu. Nah, itu dia pemirsa. Jadi untuk pemirsa di rumah yang merasa sekolahnya mungkin masih ada kurang tertata ya perpustakaannya, bisa langsung menghubungi Dinarpus Kota Pekalongan. Iya, betul. Untuk dibantu pendampingan ya Pak ya. Jadi kita yang terkait dengan pendampingan sekolah itu memang kita mungkin kalau surat masuk tidak langsung kita datang, tapi karena saat ini pun kita sudah banyak menerima surat permohonan untuk pendampingan. Jadi kita, waiting list ya. Iya betul. Tunggu gilirannya seperti Iya. itu, dan jangan khawatir pemirsa karena ini 0 rupiah alias gratis. Iya, betul. Seperti itu. Luar biasa. Nah, ini kalau kita tahu Pak, buku akan selalu menghadirkan dunia baru untuk kita. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ismanto bahwa dengan buku kita bisa melihat dunia yang berbeda dari dunia yang kita lihat sebelumnya. Saya ingin tahu seperti apa sih kira-kira makna buku dari seorang Bapak Ismanto. Oke. Jadi
Tadi sudah saya sampaikan, buku itu kita mempunyai makna sebagai jendela dunia. Kita tidak usah harus datang ke tempat-tempat yang ingin kita ketahui, tapi kita hanya dengan membuka buku, ya, kita akan tahu kondisi ataupun informasi ataupun segala sesuatunya terkait dengan tempat tersebut tanpa kita harus datang langsung, tapi hanya dengan membuka selembar buku kita akan mengetahui informasi dan pengetahuan. Kemudian buku sebagai gudang ilmu. Lah ini yang sekarang kita ingin implementasikan ke masyarakat dengan adanya ilmu-ilmu yang ada di buku-buku itu kita implementasikan supaya ada pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga masyarakat itu bisa mempunyai keterampilan yang dia butuhkan untuk meningkatkan kembali ke kesejahteraannya. Ya, itu dia pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Baik Bapak Ismanto dan juga Bapak Milono, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Kalau tadi Bapak Ismanto sudah menjelaskan makna buku, nah ini saya ingin beralih ke Bapak Milono, Pak. Kira-kira sepenting apa sih Pak membaca buku bagi generasi milenial? Boleh dijelaskan? Jadi membaca untuk generasi milenial itu sangat penting dan sangat diharuskan. Karena dengan membaca buku itu dapat meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu juga meningkatkan kecerdasan untuk pengembangan diri. Dan dengan membaca buku dapat menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif. Seperti itu. Menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan juga inovatif. Jadi diharapkan para generasi milenial ini walaupun sudah ada banyak perkembangan digital, ini masih gemar membaca buku ya Pak ya? Karena buku itu tidak akan tergantikan oleh media lain. Buku itu kan sekali. lengkap. Kalau media itu kan hanya sepotong-sepotong. Oke, baik. Kalau kita ketahui bersama nih bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbud RI memiliki semangat tinggi dalam menumbuhkan budaya literasi. Nah, Bapak Ismanto boleh dijelaskan Pak, apa sih itu literasi dan apa urgensinya? Jadi untuk literasi ini memang kita dalam artian luas ya, tidak hanya membaca dan menulis saja, tapi ini diharapkan dalam perkembangannya ke depan itu dengan adanya membaca dan menulis, kita harapkan tadi seperti yang saya sampaikan tadi dengan adanya peningkatan keterampilan ya, sehingga nanti tercipta masyarakat yang berwawasan luas, berpengetahuan yang luas juga atau tinggi, sehingga kita bisa meningkatkan taraf kesejahteraannya. Nah di sini untuk urgensinya ya, ini untuk dinas terutama untuk dinas kearsipan dan perpustakaan Kota Pekalongan ini kita sudah mendapatkan program. Nah ini terkait dengan literasi ini kita ada program yang namanya program transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial tadi. Ini yang mana mengarah pada nanti menuju ke budaya literasi tadi. Jadi menghubungkan kebudayaan minat membaca dan menulis kepada implementasinya di lapangan. Kemudian dalam rangka mengarah ke situ kita tadi sudah menyampaikan juga berbagai jenis pelayanan yang ada di perpustakaan itu ya untuk mengarah ke budaya literasi tadi ya. Kita awali dari penanaman sejak dini itu dari anak-anak ya, karena dengan menanamkan budaya gemar membaca pada anak-anak yang nanti
akan menuju ke arah terjadinya budaya untuk membaca dan menulis itu bisa meningkat di masyarakat, terutama di Kota Pekalongan ini. Oke, menanamkan budaya membaca kepada anak-anak. Iya, betul. Nah, Bapak Milono, saya ingin tanya Pak, untuk persoalan minat baca ini sebenarnya dimulai dari keluarga atau sekolah? Sebaiknya dimulai dari keluarga, Ibu. Karena keluarga adalah kunci. Pertama kali ketika anak masih di balita itu harus diajari untuk bagaimana cara membaca. Meskipun belum membaca sesungguhnya, tetapi orang tua membaca buku, katakanlah seperti cerita. Nanti anak itu akan mengetahui ternyata untuk mengetahui segala satu cerita itu harus membaca. Jadi setelah anak itu agak besar, dia sekolah, dia akan membaca. Dan setelah dia sudah bisa membaca sedikit, orang tua akan memberikan contoh dengan membaca cerita. Setelah itu dipotong di tengah jalan. Selanjutnya anak itu untuk mencari sendiri, agar dia berusaha untuk membaca, agar dia tahu cerita lanjutannya, seperti itu. Oke, berarti peran keluarga dalam membentuk jiwa-jiwa anak yang gemar membaca ini sangat tinggi ya Pak ya? Sangat tinggi, dan diawali dari usia dini. Sangat tinggi, karena memang diawali dari usia dini. Seperti tadi Bapak Ismanto menjelaskan bahwa memang anak-anak dituntut untuk bisa belajar membaca, seperti itu. Lalu bagaimana Pak perkembangan literasi di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan saat ini? Ya, kalau menurut saya cenderung naik ya. Kalau menurut dari jumlah kunjungan itu semakin kesini semakin meningkat. Dulu kita ketika pandemi betul-betul tidak ada, sekarang kita sudah mulai menggeliat, banyak pengunjung, bahkan luar kota ada yang datang meskipun hanya baca di tempat. Karena yang dari luar kota dalam peraturan-aturannya itu belum boleh pinjam. Karena kalau misalnya pinjam terlambat mengembangkan, kita akan sulit menelusurnya karena jauh. Jadi yang dari pihak luar kota hanya bisa baca di tempat. Dan saat ini kenaikan pengunjung sudah mulai kelihatan seperti itu. Kira-kira naik berapa persen dari sebelumnya ketika masih ada pandemi? Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, untuk yang masa pandemi itu kurang lebihnya itu sekitar 50, sekarang sudah 80 orang, ya berarti 30 dibagi 5 ya. Berarti ya sudah 50%. Iya, 50% kenaikannya. Itu kenaikan yang sangat lumayan ya Pak ya. Harus. Tapi itu offline-nya. Kalau Ya. online-nya bagaimana? Online-nya kita juga masih tetap eksis ya. Itu malah justru sekarang kecenderungan lebih meningkat ya. Karena dilihat dari remaja-remaja dan masyarakat Kota Pekalongan ini, saya kira hampir semua orang pegang HP semua. Jadi gadget mereka kalau digital ya otomatis kalau kita sudah buka di Play Store, install aplikasi kita, tentunya bisa lebih bisa menggunakan. Tapi sebetulnya tidak hanya itu saja informasi yang didapat dari pelayanan perpustakaan ya. Informasi kan bisa dapat banyak. Tapi kalau yang secara digital memang kita ada kenaikan angka tersebut. Oke, mengalami angka kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 50% bahkan lebih ya Pak ya? Harapannya. Baik, nah ini saya ingin tanya, untuk upaya seperti apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat baca anak bangsa dalam membaca dan juga menulis, terutama di tengah perkembangan informasi dan juga ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, Pak Ismanto? Jadi untuk meningkatkan minat baca, tadi kita bisa dengan pelayanan perpustakaan keliling, menyediakan pojok baca, kemudian dengan pendampingan dan penataan perpustakaan, itu otomatis dengan adanya buku yang semakin menarik bagi anak-anak, otomatis itu nanti akan meningkatkan minat mereka untuk mengunjungi dan meminjam atau bahkan membacanya. Nah, ini harapannya demikian. Kemudian kita juga selalu mengadakan rotasi untuk koleksi. Jadi yang dari perpustakaan masyarakat, kalau kebutuhannya itu sudah terbaca, butuhnya apa? Biasanya kita ada komunikasi petugas perpustakaan dengan kami, ya. Itu nanti akan dirotasi. Jadi katalog yang ada kita bisa
putarkan, sehingga pengunjung yang di salah satu perpustakaan masyarakat atau yang di perpustakaan keliling itu nanti tidak jenuh. Wah, sudah tak baca semua, wes hafal, kata orang Pekalongan gitu. Ini tidak, kita supaya ada ternyata ada buku baru, padahal itu hasil rotasi kita. Nah, itu yang menyebabkan untuk meningkatkan salah satunya minat baca tersebut. Kemudian kita memberikan surat dan pelayanan kepada anak TK, anak RA ya, atau SD untuk kunjungan ke tempat kami. Itu ada distelkan audio, ada buku cerita anak-anak. Kemudian petugas kami juga memberikan motivasi atau mungkin cerita. Ini yang akan meningkatkan mereka ingin berkunjung kembali ke perpustakaan gitu. Oke, luar biasa. Banyak sekali upaya yang dilakukan dari Dinarpus Kota Pekalongan untuk meningkatkan minat baca dari masyarakatnya. Nah, Pak Milono, apakah ada program khusus Pak yang dilakukan oleh Dinarpus Kota Pekalongan untuk meningkatkan minat baca? Program khusus di luar peringatan Hari Buku Nasional ini? Ya, jadi program khusus yang kita lakukan itu sebenarnya banyak. Tetapi untuk pilihan kita tahun ini hanya lomba minat baca, yaitu bercerita untuk tingkat SD. Ini adalah persiapan untuk menyongsong lomba bercerita tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kita melakukan lomba bercerita dari masing-masing kecamatan untuk mengirimkan. Setelah itu diaudiensi sampai kita temukan 4 nominasi. Yang nomor 1 dia berkesempatan untuk ke provinsi. Itu yang untuk tahun ini. Tetapi sebelumnya kita ada lomba sinopsis, kita ada lomba penulisan artikel, kita juga ada lomba mading seperti itu. Tetapi untuk tahun ini pilihannya adalah lomba bercerita. Lomba bercerita. Ya. Ini sudah mulai dilakukan? Ini belum. Nanti kalau tidak salah Juni ya. Bulan Juni. Juni. Itu Ya. diikuti oleh TK, SD? enggak. Oh, SD TK tidak. Kelas 4, kelas 5. Kelas 5, Kelas 4. kelas 4 dan juga 5 SD. Ya. Khusus itu saja. Khusus itu. Lomba bercerita ya Pak ya. Bercerita. Rencananya akan membuka berapa peserta? Kan kita pertama mengirim surat ke mereka. Nanti tergantung mereka mengirimkan kita berapa seperti itu. Pokoknya kita hanya mengambil nanti Untuk 4 nominasi seperti itu. Oke, jadi bisa sebanyak-banyaknya Ya, ya pesertanya. Nah, ini apakah ada tips dari Bapak Ismanto dan juga Bapak Milono kepada masyarakat untuk kita bisa lebih mencintai dan juga rajin membaca buku? Dari Pak Ismanto dulu. Tadi saya tambahkan untuk yang meningkatkan minat itu kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Di sana kan juga ada Bunda PAUD yang keliling untuk berdongeng. Itu juga salah satu mengenalkan mereka untuk lebih suka membaca. Itu salah satunya juga itu yang perlu kita sampaikan juga, karena termasuk dengan Bunda Literasi ya, keterkaitannya itu. Kalau tipsnya ya, ini yang saya harapkan ya, itu sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak. Karena kalau sudah sejak dini mereka itu mencintai, terbiasa, itu akan menjadi suatu watak ataupun perilaku. Sehingga kalau perilaku yang gemar membaca ini malah justru lebih baik, positifnya yang lebih banyak. Sehingga ini akan menguntungkan dan akan tumbuh menjadi anak yang berkualitas, dengan pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, terus dia berani tampil. Lah ini harapannya ke depannya itu dengan kalimat yang cukup romantis ini, betapa indahnya bangsa Indonesia jika minat baca anak bangsa itu meningkat, pasti akan bebas dari ketidaktahuan. Itu yang menjadikan tips bagi kami. Oke, berarti memang untuk kesadaran dari orang tua ini dituntut untuk lebih tinggi ya Pak ya? Iya, betul. Dengan pentingnya membaca atau mengajarkan baca kepada anak-anak sejak usia dini, seperti itu. Nah, untuk dari Bapak Milono sendiri bagaimana Pak? Kalau tip dari saya, baca dan baca. Karena dengan baca akan membuka cakrawala kehidupan manusia.
dan dengan membaca akan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Oke, baca dan terus baca. Terakhir, saya ingin dari Bapak Milono dan juga Bapak Ismanto memberikan closing statement. Silakan dari Bapak Milono terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan minat baca, bahwa pada dasarnya minat baca itu merupakan keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan. Jadi bukanlah bawaan. Minat baca bukanlah merupakan suatu bawaan. Maka untuk itu minat baca itu perlu dipupuk, dibina dan dikembangkan. Hal itu dapat dilakukan di mana saja, mungkin di perpustakaan, di sekolah, di jalan, atau dimanapun yang sekiranya ada bacaan. Untuk sebagai awal, mulailah dengan lingkungan keluarga. Dengan lingkungan keluarga nanti akan semakin menjadi lebih luas di sekolah dan lainnya membaca. Karena dengan membaca, seandainya siswa itu nilainya di akademik jatuh di salah satu mata kuliah atau sekolah, misalnya matematika, dengan membaca dia akan memperbaiki nilai-nilai lainnya sehingga akan mengangkat nilai keseluruhan. Hanya tadi satu yang jatuh itu. Kalau diperbandingkan kan nanti akhirnya bisa di atas KKM seperti itu. Terus. Silakan Bapak Ismanto. Jadi menurut kami ya, untuk statement akhir ini penting bagi kita semua, budayakan membaca buku dan berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan dalam arti secara manual atau secara digital, karena di sana merupakan sebagai wahana ilmu ya. Ini ada buku, dan kemudian jadikan buku itu sebagai sahabat kapan saja dan di mana saja. Jadikan buku kapan saja dan di mana saja sebagai sahabat. Luar biasa. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ismanto dan juga Bapak Milono yang telah hadir di Expose Batik TV. Sehat selalu Bapak. Sehat, terima kasih. Sehat selalu. Baik pemirsa, cukup perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Satu buku, satu harapan baru. Saya Ilma Gustiana pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai jumpa.